kamar anak. Jadi kamar ini sebetulnya ada dua kamar anak yang terhubung oleh koridor, terus kamar mandinya sharing gitu. Terus kamar ini ditempatin oleh anak-anak perempuan sekitar umur 13 sampai 18 tahun, yang berarti masing-masing kamar harus bisa ditempati 2 orang karena mereka sangat dekat hubungannya. Itu brief awalnya. Yaudah, kita ditonton terus ya Maimu channelnya ya. Subscribe dan follow IG Maimu Desainnya. Brief awal dari owner, style dari 2 kamar anak ini maunya shabby chic ala Skandinavian dan ada sentuhan klasik modernnya sedikit. Jadi yang kamar pertama itu memang kita start from the scratch, belum ada perabotan apa-apa sama sekali. Tapi kalau yang kamar yang kedua nanti liputan yang setelahnya ini itu udah ada barang existing yang out of date. Sekarang kita kamar pertama. Kamar pertama ukurannya 4 meter kali 3,3. Terus kamar-kamar ini nih unik. Masing-masing kamar tuh memiliki 3 akses pintu dan 1 jendela. Jadi selalu ada akses dari luar. Nih, dan maksudnya dari luar tuh dari rumah ya, rumah bagian dalam. Oke. Kemudian kan tadi dia memiliki 2 kamar itu memiliki koridor bersama yang isinya toilet. Nah, berarti ada pintu ke arah koridor yang ada toiletnya dan itu ke arah kamar yang satunya. Sama satu lagi dia memiliki pintu ke arah balkon. Terus ada jendela besar juga, ya kan? Jadi sebetulnya PR-nya lumayan agak sulit karena bidang yang bisa didesain itu nggak begitu banyak. Tapi fungsinya harus ada semua, gitu kan? Akhirnya melihat dari bentukan kamar ini, kemudian pintunya yang banyak di sisi sana, kita putuskan memang yang paling tepat area panjang 4 meter ini adalah posisi belakang tempat tidur dan lemari. Peach itu apa sih warnanya? Oh, warnanya putih, ada abu-abu. Ibunya juga suka abu-abu maksudnya. Terus supaya tidak monoton kita kasih ada gold, ada hitam, kan biasanya begitu ya. Kemudian berangkat dari mood board warna itu, habis itu kita masuk ke fungsi. Di kamar itu harus ada apa aja sih? Nah, mulailah kita mendesain, akhirnya jadinya seperti ini. Kamar ini memiliki fungsi yang lengkap. Jadi ada dipan, ukurannya 160 kali 2 meter. Kenapa 160? Ya karena supaya bisa ditempati 2 orang. Terus ada headboard. Headboardnya ini panjangnya kayak kalau nggak salah 245, tingginya 125. Terus lengkap, fiturnya lengkap dengan nakas 2 buah. Ukurannya kira-kira 40 kali 40. Habis itu kita dinding atasnya kita beri ambalan untuk tempat aksesoris, gitu kan? Supaya tidak, karena kan panjang ya, supaya nggak blong banget gitu ya, kita kasih ambalan dan juga fitur lampu. Kalau untuk dipan yang 160 ini terbuat dari kayu meranti solid tapi diduko, sedangkan untuk headboard nakas itu dari plywood yang kita duko juga, gitu. Terus di sisi sebelah sini kita punya lemari. Kan kalau misalnya kita cuma buat lemari pakaian doang 3 pintu sih bisa. Emang ukurannya ini pas, ini 1,5 ya dari sini sampai sini. Karena ini 4 meter. Ini 1,5. Tapi kok kayaknya terlalu monoton ya kalau cuman lemari pakaian aja gitu kan. Sedangkan kalau anak perempuan kan kadang suka ada tas, ada apalah aksesoris apa segala macam. Dan supaya juga kamar ini lebih atraktif, tidak monoton juga, akhirnya kita buat salah satu pintu menjadi pintu kaca. Dan ini sebetulnya jadi outstanding sih di daerah sini, karena selain kaca kita kasih juga lampu-lampu di setiap ambalannya. Jadi kan jadi kelihatan bagus gitu.
Jadi kayak lemari display, mau naruh tas yang bagaimana juga yang lucu-lucu atau sepatu atau make up juga kelihatannya manis di sini kan gitu. Terus khusus di lemari aksesoris atau display ini tebalnya tidak terlalu, ini hanya 40. Baru lemari pakaian yang 1 meter kali 2,4 itu kita bikin tebalnya 60 gitu. Kenapa kita nggak buat full plafon? Ini kan tingginya sejajar dengan ini nih, kusen ya, 240. Supaya nggak kayak corong kayak terlalu penuh. Jadi soalnya kan yang mau didapat tuh feel-nya tuh feel lucu, feel lucu, warm, dan bukan minimalis yang mau didapat, maunya tuh shabby chic gitu. Nah biasanya kalau dari shabby chic itu biasanya tidak mentok-mentok plafon sih gitu kan. Dan jadi ruangannya juga kerasa light, ringan gitu kan. Oke, daerah sini panjang 4 meter sudah dibahas ya. Lucu ya ini ya. Ini lemari. Maaf ya Mbak, ada laci di bawahnya. Oh ya, pakai handle, bukan handle, hanger, wardrobe lift. Karena ini kan lemarinya cuma 1 meter. Kalau kita nggak pakai hanger yang paling tinggi, maksudnya habis ruangannya gitu. Nanti ambalan nggak dapet, semuanya nggak dapet. Sedangkan kebutuhan baju juga pasti banyak juga, namanya anak perempuan. Oke, di dinding ini sebetulnya kita cuma punya sedikit yang bisa didesain. Daerah sini sudah habis kan. Kita cuma punya dinding sini 1x1 kalau nggak salah. Kita letakkan meja belajar. Nah, meja belajarnya ini juga lucu. Meja belajarnya kenapa bisa dibilang lucu? Karena ini nih yang bikin lucu tuh karena ada segitiga di atasnya. Jadi tidak kita bikin kotak-kotak doang, kita bikinnya selain tebal tipis yang ada di lemari kan, kita bikin tebal tipis. Ini juga kita bentuknya kayak rumah-rumahan gitu. Jadi karena ini kalau dari pintu masuk kamar yang tadi dari dalam rumah, ini yang kelihatan pertama tuh meja belajarnya. Meja belajarnya lengkap dengan laci. Laci-laci itu ada 3 biji di bawah. Terus ada buat ambalan, buka tutup ya, buat buku bisa. Terus lampu, khusus di meja belajar lampunya putih, bukan kuning, karena kan buat belajar itu saklar di sana, maaf. Secara keseluruhan menarik gitu ya, lucu gitu loh. Bisa, cuman ini aja bisa. Cuman selain putih, hitam, abu-abu yang ada di dinding, kita juga menggunakan aksesoris gold pada kaki besi. Kaki meja belajarnya kita buat gold warnanya, terus bentuknya silang. Jadi kayak nggak lari gitu. Ini ada segitiga juga, segitiga di atas juga ada. Kalau kotak kan memang ada ya, tapi segitiganya tuh kayak nggak lari, nggak sendirian gitu. Semuanya ada benang merahnya. Ada yang kelupaan kemarin Mama Mayu ini agak ketinggian. Dan sekarang udah bisa. Nah, jadi perlu dipertimbangkan hal-hal seperti ini supaya misalnya masuk lebarnya, tinggi tanganannya masuk kalau ada laci dan sebagainya. Kalau nggak ada laci sih nggak masalah. Cuman kan Mama Mayu nggak mau mengubah desain yang lacinya ya, ini lucu. Ini ditinggiin tidak terlalu signifikan. Kalau ini dihilangin lacinya signifikan desainnya. Ini kita turunin. Ini kursinya custom. Jadi Mama Mayu juga bisa menerima orderan kursi atau sofa atau padded panel atau bench atau apapun itu custom. Bisa. Sebutnya padded panel, PADD panel. Dia terbuat dari busa, dilapis sama kain bisa, sama kulit sintetis bisa, sama kulit bisa. Jadi tergantung, ini custom. Tapi karena ini adalah area tempat tidur dan yang mau didapat adalah kesan warmnya, kita pilih warna abu-abu yang hampir mirip dengan dinding, warna dinding serta fabric. Nah, ini sekarang kita ke kamar kedua. Kamar kedua ukurannya 3,2 kali 3,8, tinggi plafonnya 3 meter. Memiliki 3 akses. Ini pintu dari arah tangga. Terus di situ dari arah toilet. Terus yang di belakang Om Angling itu adalah yang ke arah balkon.
Nah, tapi uniknya kamar ini memiliki barang-barang existing yang out of date. Out of date terhadap brief awal, karena brief awalnya kan mau shabby chic, semi Skandinavian, sama klasik modern dikit gitu sentuhannya. Nah ini nih, dulu nggak seperti ini. Nanti dilihat ya gambarnya. Dulu nggak seperti ini, daerah sini. Dipan juga nggak ada, headboard juga nggak ada. Tapi yang ini ada, gitu. Jadi setelah kita survei waktu itu, Mama Maymu survei sama tim, kita desainkan fungsi yang harus ada dalam ruangan ini adalah tempat tidur pastinya, tempat tidur dan headboard supaya nyambung kan. Terus ternyata lagi, walaupun ruangan kamar ini lebih kecil daripada kamar yang pertama tadi, ternyata kamar ini tuh mau ditempati oleh dua orang yang remaja-remaja gitu. Akhirnya kita putuskan untuk menggunakan dipan susun. Dipan susun atas bawah ini. Nah, ini dipan susun ya. Ini nggak bisa dibuka full karena ada tanaman. Jadi matrasnya ukuran 120 x 2 meter, sama atas bawah 120 x 2 meter. Which is ternyata waktu pembuatannya, wow, ternyata ada selisih, bukan selisih. Yang atas harus lebih lebar dibanding yang bawah karena matrasnya kan sama ukurannya. Jadi ini custom design ya, custom design by Maymu. Habis itu headboardnya, ada headboard nih baru nih, sama Maymu ke situ deh. Headboardnya memang ukurannya lebih panjang daripada yang sebelah. Dengan pertimbangan kalau nanti dipannya dipakai dua-duanya, belakangnya sama-sama punya headboard. Warna yang diusung tuh memang kita pilih putih. Kan biasanya kan pakai putih, terus abu-abu gitu ya. Kalaupun ada tuh pastel-pastel yang mungkin sebagai aksesoris aja. Terus akhirnya kita juga milih ada warna gold di kaki besi. Nah, warna-warna itu kita kombinasi dengan desain yang harus dihasilkan. Usul, headboardnya panjang, tingginya 125, dipannya standar nih 40, terus yang bawah yang lebih pendek. Terus matrasnya ini khusus yang bawah, tinggi tebalnya cuma 18 cm, kalau yang ini matras biasa bisa. Cuman ada tambahan cushion sedikit karena selisih jeda tadi. Terus dari sisi sini yang memang tadinya sudah ada barang lama yang out of date, kita ubah stylenya. Kita ubah stylenya tuh bukan cuma luarnya, dalamnya juga Mama Maymu ubah. Jadi memang sama-sama 3 pintu tadinya. Kita buka ya, maaf ya. Ini tadinya tuh kalau nggak salah dalamnya tuh ini, yang ini ambalan, yang ini hanger. Tapi kita ubah dengan pertimbangan sekarang lebih banyak hanger, jadi hanger kita pindah ke sini. Kita ubah hangernya lebih cantik. Lacinya tetap, ini memang ada laci tadinya. Kasih handle biar sama dengan yang sebelah. List nih bikin apa ya, beda banget dari yang sebelumnya yang tadinya stylenya out of date banget, sekarang jadi shabby chic lucu gitu. Terus yang ini juga barang existing, tadinya nggak begini, tadinya cuma nambalan-nambalan aja, nggak ada pintunya. Ini juga laci aja, lacinya juga pintunya sama dengan lemari. Kita ubah, diduko, tambahin handle hitam. Nah ini kita tambahin pintu kaca. Gitu. Jadi yang bikin unik malah di sini tuh area lemarinya dibikin list pintunya, sama ditambahin pintu kaca. Buat dia simpen, anak-anak itu simpen boneka, komik, apa segala macam, tas. Jadi kalau misalnya moms atau dads punya barang lama yang mau kita refinish, bisa. Tapi Mama Maymu pasti bukan cuma hanya refinish, biasanya ngutik-ngutik dalamnya supaya lebih fungsional dan lebih nggak ketinggalan gitu loh. Tetap maksimal lah intinya fungsinya. Kemudian ini juga barang existing. Tadinya ini adalah meja komputer zaman lama, zaman dulu banget yang masih ada laci itunya loh, laci buat keyboard gitu loh. Nah itu kita take out, laci buat keyboardnya kita take out.
ini masih barang yang lama, kita refinish. Kita kakinya juga Mama Mai mau potong pakai kaki besi jadinya. Pokoknya tadinya lebih panjang, potong kakinya, hilangin, ganti kaki besi. Jadi nyambung kan? Kita ubah style. Padahal ini barang lama yang existing yang beda banget, tapi bisa sama ya dengan yang kamar sebelah tuh. Kamar sebelah kan full kita desain tuh. Kalau ini kan kita ubah stylenya menjadi sama dengan yang kamar sebelah gitu. Pakai cat. Ini pakai cat abu-abu. Tapi buat nggak terlalu abu-abu banget, dua dinding pakai warna hijau olive zaitun ya. Lampu yang Bro Angling lagi suka banget, apa-apa dikasih lampu sekarang. Lampunya di Maimu juga sekarang udah pakai tutup, jadi rapi. Nah, kecil. Kalau ini barang lama, nggak kita refinish, memang begini bentuknya karena ternyata udah nyambung sama yang style yang yang diinginkan itu, shabby chic itu. Fabric abu-abunya sama dengan fabric abu-abunya di padded panel belakang headboard itu, di headboard sama abu-abunya. Bisa dipesan di Maimu. Bisa dipesan juga di Maimu. Jadi ini tinggi kita bisa custom, tanganan juga bisa kita custom gitu. Bisa. Nah, terus ini kalau kita masuk, jadi dia nggak ketinggian tanganannya. Kan? Ini juga nggak ketinggian supaya nggak terlihat sempit. Tersedia di Rumaya dan Maimu Channel ya. Tokopedia kita ada 2 kan? Ya. Memang kita settingkan kan ini ukuran totalnya kan matras yang 120, tapi sebetulnya dipan jadinya kan lebih lebar daripada itu dong, karena kan ada kayu ya, jadi kira-kira 130, 135. Kita sediakan sebetulnya space di sini cuma 20, terus dipan atas, terus dipan bawah. Dipan bawah tuh dengan space 120 di sini tuh bisa keluar sampai ukuran maksimal 110. Tapi matras sebenarnya 120 sih, dan gak masalah, masih bisa dipakai kan ukuran segini. Ini sih kayaknya nggak nyampe 110 karena itu lebih gede. Ya. Okay. Matrasnya ini tricky banget nyarinya, soalnya dia nggak boleh lebih tinggi daripada ini. Yang atas tingginya 32 kalau nggak salah, yang bawah cuma 18. Yang 18 Mama Mai mau cari-cari cuma ada di merek Airland kemarin itu. Nah ini tinggal kita tutup. Ini kayunya kayu meranti ya. Kalau khusus dipan kita nggak pakai triplek, kita pakainya kayu solid gitu. Jadi kuat. Sekarang kita ke area kamar mandi. Jadi ini sih sebetulnya tambahan ya. Ya udah kita desainin dengan style yang sama, tetap shabby chic. Tapi ini agak beda soalnya birunya beda. Kalau di sana tadi abu-abu, ini kita mengusung warna biru karena diletaknya di kamar mandi. Terus ini meja existing, dinding juga existing ya, cuma kita cat aja. Kita tambahin kabinet wastafel dengan kaki besi warna gold sama dengan yang di kamar warna goldnya. Handle-handlenya juga sama warna hitam, jadi stylenya sama. Terus kita tambahin cerminnya bentuknya unik, bentuknya oval ya, oval elips warna putih. Terus habis itu kita tambahin lampu sorot, jadi maksimal daerah sini memang yang mau diperlihatkan dari luar gitu. Aksesoris yang manis kita tambahin kayak lukisan sama tanaman artifisial gitu ya, biar kamar mandinya juga lucu, soalnya yang nempatin anak-anak lucu. Gitu aja ulasan Mama Maimu kali ini. Ya udah, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, minum vitamin, jaga jarak. Oke, berakhir.